Shalom Sobat Kodeks Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan dua cuplikan video dari dua orang wanita yang memberikan tanggapannya sekaligus juga mengkritisi Pendeta Gilbert Lumendo yang mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa kemungkinan besar ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J terhadap Ibu PC. Dan ini tentu menimbulkan reaksi, respon dari banyak kalangan, termasuk juga dari dua wanita ini. Seperti apa pernyataan respon mereka? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui. Selamat pagi, Pendeta Gilbert. Mungkin selama ini Pak banyak yang respect dengan Bapak. Tapi dengan pernyataan Bapak yang menggiring opini tentang kasus Brigadir J yang jelas-jelas bukan lagi hanya seperti penggiringan opini, jelas-jelas Bapak bela di sini Sambo dan PC. Tentang pelecehan, pemerkosaan yang Bapak sebutkan yang terjadi di Magelang. Sementara Bapak tahu, perjalanan Magelang Duren 3 masih dikawal oleh Brigadir J. Sekarang saya tanya kewarasan berpikir Bapak, apakah seorang yang sudah memperkosa masih kita biarkan mengkawal kita perjalanan yang kurang lebih 6 dan 7 jam? Walau 1 detik pun Pak kita nggak akan mau ngelihat wajahnya lagi. Tapi dengan cara bukan dibunuh Pak, dilaporkan ke pihak yang berwajib, dikandangkan dan dipisum Pak ketika kita merasa diperkosa. Nah sekarang Bapak hari gini sedangkan itu pun sudah di SP3-kan oleh penyidik. Kalau Bapak masih mengungkapnya lagi bahwa itu benar-benar terjadi, Bapak masih menuduh orang yang sudah mati melakukan kejahatan. Kurang masuk di akal sehat orang Pak. Ya, yang tidak mengerti hukum juga tahu. Ketika kita dilecehkan, apalagi diperkosa, masih dikawal dari Magelang ke Duren 3. Logikanya di mana Pak? Sambo masih membiarkan istrinya dikawal oleh orang yang sudah memperkosa istrinya. Dia tidak melaporkan, bahkan merencanakan pembunuhan. Dan Bapak sebut malu diungkap karena itu adalah aib. Pemerkosaan bukan aib Pak bagi yang diperkosa, tapi bagi pelaku itu baru aib. Jadi nggak usah diputar-putar Pak faktanya. Bapak harusnya menggiring opini ini ke jalan yang lurus Pak. Kalau seandainya pun Sambo bersalah, Bapak ajak aja untuk bertobat. Bapak kan seorang penginjil, seorang pendeta. Harusnya Bapak tidak jadi provokatif. Bukan memprovokasi Pak. Ya, itu tadi dari pernyataan video yang pertama dari seorang wanita. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Hei Bapak Gilbert, harusnya itu Anda berpikir dulu sebelum menyampaikan di sosial media, karena Anda adalah seorang pendeta. Anda seorang pendeta yang sangat terkenal dengan khotbah-khotbah Anda. Saya suka gaya Bapak Gilbert, caranya berkhotbah, keren sekali. Tapi untuk kali ini maaf Bapak, saya sangat tidak setuju dengan Anda. Anda selalu berpesan kepada semua umat yang ada di Indonesia, khususnya yang beragama Nasrani. Ada 10 hukum Taurat, di antaranya jangan memfitnah dan jangan membunuh. Kenapa Anda sendiri membela orang yang sudah membunuh? Dan Anda sendiri memfitnah orang yang sudah meninggal. Apakah pantas Anda sebagai seorang pendeta? Tugas Anda itu mendoakan agar tidak tersesat umat-umat Kristen. Ya, teman-teman, itu adalah cuplikan video dari dua wanita. Dan tentu Anda kalau menyaksikan
pernyataan respon dari netizen yang lain, masyarakat yang lain di media sosial, salah satunya TikTok ya, Anda akan menemukan reaksi yang berbagai macam sekaligus juga menentang dan tidak setuju terkait dengan pernyataan dari Pendeta Gilbert. Memang kita kaget ya, kenapa Pendeta Gilbert kok berani mengungkapkan itu di publik, dan padahal itu bukan ranah beliau. Harusnya kan hakim yang mengadili kasus Brigadir J inilah yang harusnya mengungkapkan apa hasilnya, siapa yang salah, dan diputuskan apa sesungguhnya yang betul-betul terjadi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Pendeta Gilbert. Banyak orang mungkin akan bertanya-tanya, ada apa ini? Kok Pendeta Gilbert berani mengungkapkan itu? Apakah ada something wrong yang terjadi? Ada sesuatukah yang dia ingin tutupi? Atau ada hubungan dekatkah dengan keluarga Pak Sambo? Dan tentu semua orang bertanya seperti itu. Saya percaya Pendeta Gilbert adalah orang yang sangat berpengaruh di negeri ini. Oleh karena itu, setiap kali Anda berbicara, maka pastikan dulu data yang Anda sampaikan itu betul-betul valid. Supaya apa? Tidak mempermalukan diri sendiri. Saya mengikuti channelnya Pendeta Gilbert, teman-teman. Dan saya memperhatikan 9 atau 10 hari yang lalu video yang viral pada waktu itu yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ada perkosaan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir C terhadap PC. Dan beberapa waktu saya perhatikan banyak sekali komentar respon dari netizen. Dan sekarang komentar tersebut sudah dinonaktifkan oleh Pak Gilbert. Ada banyak pesan-pesan yang mereka sampaikan. Salah satu yang paling penting adalah supaya Pendeta Gilbert ini disuruh bertobat. Dan sekarang sudah terbalik ya, memang kita semua adalah orang berdosa dan kita harusnya bertobat. Dan melalui tindakan, pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert membuat netizen merespon dengan sangat serius oleh karena kasus ini belum selesai. Mereka menuntut supaya Pendeta Gilbert bertobat dan tidak melakukan kesalahan seperti yang disampaikan beberapa waktu di dalam videonya. Dan memang kita sadar tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi mari kita bijaksana supaya menyampaikan sesuatu di publik itu harus datanya benar. Dan kalau bukan ranah kita, kalau bukan hak kita untuk menyampaikan itu, tak perlu memaksakan diri untuk memberitahukan ke publik. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita jadi orang Kristen yang bijaksana. Kiranya dua respon yang disampaikan oleh dua wanita ini mewakili juga pesan-pesan kita untuk disampaikan kepada Pak Gilbert. Tuhan memberkati. Shalom.